Kuta Ende dan sekitarnya merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang rentan terhadap banjir dan longsor di musim hujan. Upaya mitigasi merupakan solusi yang harus dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko. Langkah konkret yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak di Kabupaten Ende akan diulas oleh narasumber yang juga sebagai penggiat lingkungan di Kabupaten Ende berikut ini. Menyikapi situasi akhir-akhir ini di Kabupaten Ende, di musim hujan ini terjadi beberapa persoalan atau masalah lingkungan. Yang pertama, banjir, tanah longsor, kemudian genangan air di mana-mana. Itu menyebabkan situasi daerah kita ini tidak stabil. Dan untuk menyikapi cuaca ekstrim di Kabupaten Ende, ini butuh banyak pihak harus turun tangan, tidak hanya pihak-pihak tertentu. Dan yang kita lihat selama ini ada itu seperti tanah longsor, banjir, kemudian cuaca ekstrim lainnya, misalnya kekeringan. Nah, ini butuh tindakan-tindakan nyata yang harus kita lakukan oleh semua pihak, karena bencana alam tidak kena hanya pada orang-orang tertentu, pada petani, tapi siapapun dia bisa kena bencana alam. Contoh misalnya penyebab banjir. Penyebab banjir itu karena curah hujan yang tinggi. Curah hujan tinggi ini menyebabkan kalau dia intensitasnya lama 3-4 jam, ini peluang untuk banjir itu sudah ada. Ini yang perlu kita waspadai. Kemudian juga penggundulan hutan. Ini tindakan manusia yang tidak ramah lingkungan. Bagaimana orang membuka lahan kemudian tidak ditanam lagi. Pembukaan lahan tidak memperhitungkan daerah mana, apakah daerah miring atau daerah datar atau daerah rata. Ini yang juga pemicu terjadinya banjir. Kemudian fungsi air pada lahan itu tidak berjalan dengan baik. Misalnya sebenarnya lahan itu dibikin terasering supaya air hujan datang, dia mengalir lalu kena di terasering, dia meresap ke dalam tanah dan air itu simpan di dalam tanah. Kemudian alih fungsi lahan, ini juga penyebab utama terjadinya banjir. Seperti apa? Misalnya lahan dulu itu digunakan misalnya ditanam pohon-pohon, ditanam dengan pohon, tapi sekarang mereka gunakan untuk misalnya tebang, kemudian tanam padi jagung, lalu konservasi lahan tidak dilakukan. Ini alih fungsi lahan ini yang tidak dipertimbangkan dengan baik, yang menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian di daerah tertentu, misalnya di perkotaan, pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Ini juga salah satu hal membuat banjir. Nah, di mana selokan tertutup, tersumbat, kemudian banjir airnya meluap, tidak lari lagi melalui selokan atau got, kemudian meluap ke jalan, meluap ke pemukiman masyarakat. Ini yang menyebabkan banjir. Karena pertambahan penduduk, maka orang membangun rumah di pinggir-pinggir sungai. Nah, di mana sungai semakin sempit. Nah, sungai semakin sempit, itu peluang kalau banjir datang, volume air naik. Nah, naik, terjadi pasti banjir. Yang masuk ke pemukiman masyarakat. Kemudian efek rumah kaca, ini yang paling penting. Menyebabkan kenapa? Karena ada perubahan iklim ekstrim, misalnya hujan yang berkepanjangan, panas yang berkepanjangan. Ini ulah-ulah manusia yang tidak sadar terhadap bagaimana mengelola alam ini dengan baik. Kemudian ada drainase yang buruk. Ini juga salah satu penyebab juga, misalnya pembangunan drainase tidak memperhitungkan lebar, kemudian dengan volume air sekian, berarti lebar drainase ini harus dibangun sekian. Drainase tinggi, pembangunan drainase volume air tinggi, pembangunan drainasenya sempit atau rendah. Ini juga membuat volume air itu bisa masuk ke pemukiman. Peran masyarakat di daerah hulu. Nah, daerah hulu kita kenal bahwa di dataran tinggi. Di sana sumber air pasti datang dari daerah hulu. Dari dataran tinggi dia mengalir ke dataran rendah. Di dataran tinggi, teman-teman yang ada di dataran tinggi itu yang pertama, tanam banyak pohon-pohon yang bisa menyerap air. Dan ada banyak pohon menyerap air, maka banjir tidak akan terjadi. Kemudian tanah longsor tidak terjadi. Penyerapan air lebih banyak. Pilih tanaman yang bisa menyerap air. Misalnya arak, waru,
atau kalau di ND di sini bilang apa namanya, satu tanaman yang biasanya di Detukeli itu banyak sekali. Ini yang mungkin teman-teman di daerah hulu harus tanam. Ini tindakan-tindakan mitigasi supaya banjir itu tidak terjadi, kemudian penyediaan air di musim kemarau itu tetap terjaga. Jangan sampai kita kekurangan air gara-gara kita tebang hutan, alih fungsi lahan yang tidak produktif, membuat sumber mata air hilang, ketersediaan air juga hilang, kemudian tanah longsor dan lain sebagainya. Kerusakan lingkungan pasti akan terjadi di tempat kita daerah yang lebih tinggi, karena daerah tinggi itu curang ya, kemiringannya sangat terjal, maka perlu kita perhatikan oleh setiap orang, laki-laki, perempuan, tua maupun muda. Kemudian bagaimana peran teman-teman yang di dataran? Teman-teman yang di dataran jangan bilang, karena urusan orang di atas, air kan datang dari atas. Jangan teman-teman, karena kita di dataran itu biasanya menerima upas. Kelebihan air datang dari hulu menyebabkan kita jadi kebanjiran. Oleh karena itu, di daerah sungai, teman-teman perlu menanam lagi pohon-pohon yang bisa menahan erosi, abrasi, sehingga tidak terjadi pelebaran sungai dan air meluap ke pemukiman. Kemudian, sumbangan apa teman-teman dari daerah dataran? Bagaimana teman-teman bisa menyiapkan menggunakan air itu dengan bijaksana? Sehingga apa? Teman-teman yang ada di daerah hulu menggunakan dampak. Misalnya, penggunaan air di tanam padi misalnya. Ya, teman-teman menggunakan air dari air hulu, tanam padi, tanam jagung, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di daerah hulu tidak bisa tanam jagung, tidak bisa tanam karena lahannya sudah digunakan untuk tanam pohon. Mereka bisa membeli. Nah, kemudian teman-teman daerah hulu bisa jual sayur ke daerah hulu. Jadi ada saling membutuhkan antara teman-teman hulu dan teman-teman hilir. Ini yang perlu diperhatikan. Sehingga teman-teman daerah hulu dan daerah ini jangan saling mengklaim, ya. Jangan saling ini air kami, ini air kami, tidak boleh. Kita saling mendukung. Di sungai. Kemudian juga kita buat latihan bagaimana menanam pohon di lahan kritis atau di sungai, daerah air, sungai das. Untuk apa? Untuk supaya mencegah terjadinya pelebaran sungai, kemudian tanah longsor di lahan kritis. Lahan kritis itu kalau sudah ditanami, lama-kelamaan jadi subur. Dan petani dan masyarakat bisa menggunakan lahan. Sehingga tidak terjadi kerawan pangan atau kemiskinan karena pendapatan yang kurang. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan selama ini. Nah, tindakan mitigasi seperti ini perlu oleh setiap masyarakat, baik di tingkat level atas pengambil kebijakan, level menengah, pemerintah desa, kabupaten, masyarakat, kemudian di tingkat sekolah. Di sekolah-sekolah kita sudah melakukan latihan bagaimana menangani bencana alam, bagaimana mitigasi, pencegahan, supaya jangan terjadi bencana alam. Tanam pohon lebih banyak. 1 tetes air hujan, 1 pohon yang kita harus tanam. Jangan sia-siakan air hujan yang diberikan Tuhan.